Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Horor. Ya opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Korek masih pinjam, sempak masih kendor. Beli dong makanya lur. Kali ini kita akan mengalur film zombie tahun 2004 berjudul Dawn of the Dead. Ini film zombie memorable banget dan film zombie pertama yang aku lihat. Dan memang Dawn of the Dead adalah salah satu film zombie terbaik. Karena nanti banyak scene yang kelihatan darah, jadi agak disensor ya. Daripada dolar kuning ya kan? Bercerita tentang sekumpulan orang yang selamat dari serangan zombie dan berlindung di dalam mall. Masalahnya, tiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda dan mereka berencana kabur dari mall tersebut. Apa saja masalah yang mereka hadapi? Apakah mereka berhasil kabur? Sebelum lanjut, Cak Supono dari masinis, monggo sekecakan. Nis, muanis. Maybe they're coming for us. Di sebuah rumah sakit, seorang perawat bernama Ena sedang merawat salah satu pasien yang terluka karena terkena gigitan. Lalu Ena kembali ke rumahnya dan bertemu dengan anak tetangganya bernama Vivian yang pamer udah bisa jalan mundur pakai sepatu roda. Sombong amat. Ena dan suaminya Louis pun beraselole dan tidur. Keesokan paginya, Vivian muncul di depan kamar mereka, tapi ada yang aneh. Vivian tiba-tiba berubah menjadi ganas dan menggigit Louis. Ena segera menelpon layanan masyarakat tapi nggak ada satupun yang bisa nyambung. Lalu Louis tiba-tiba terbangun dan dia juga sudah berubah menjadi ganas seperti Vivian. Ena pun melarikan diri melalui jendela kamar mandi dan betapa terkejutnya Ena melihat seisi kota yang sudah sangat kacau. Banyak orang-orang ganas menyerang di sana. Ena pun kabur dari kejaran Louis dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi melalui radio. Semua orang dihimbau untuk PSBB di rumah dan mengunci semua pintu. Lalu tiba-tiba seorang pria memaksa masuk mobil. Ena pun kehilangan kendali dan akhirnya menabrak pohon. Terdengar perbincangan antara wartawan dan pihak CDC. CDC mengatakan bahwa ini kemungkinan sebuah virus. Dan pihak CDC juga tidak mengetahui apakah mereka yang terinfeksi masih hidup atau sudah mati. Udah jelas-jelas zombie masih nggak tahu aja. Tapi memang di film ini diceritakan mereka tidak mengenal istilah zombie lur. Oke lanjut. Kekacauan terjadi di seluruh penjuru dunia dan Ena sudah sadar dari pingsannya. Lalu seorang polisi bernama Ken menemukan Ena dan akan menembaknya jika Ena tidak bisa berbicara. Tapi karena Ena masih belum terinfeksi, Ken mengurungkan niatnya. Mereka pun bertemu dengan kelompok lain bernama Michael, Andre, dan Luda. Luda ini istri Andre dan dia sedang hamil lur. Karena banyak tempat yang tidak aman, Michael berencana masuk ke dalam mall dan mereka berdua mengikutinya. Beberapa zombie mencoba menyerang mereka, tapi mereka berhasil selamat. Untuk sementara waktu mereka aman. Michael dan Andre mencoba mengecek ke seluruh area mall di lantai itu. Michael merasa ada sesuatu di dalam toko fitness dan ternyata memang ada zombie di dalamnya. Michael berhasil membunuhnya. Di lain tempat, Luda juga diserang oleh zombie. Ken pun membantunya dan Ena berhasil menembak zombie tersebut. Mereka berlima pun segera masuk ke dalam lift agar bisa ke lantai atas. Tapi 3 security di sana mengusir mereka. 3 security ini adalah Bart, Terry, dan pimpinan mereka CJ. Karena tidak ada tempat lain untuk berlindung, mereka minta diizinkan tinggal di lantai itu dan berjanji tidak akan membuat masalah. CJ akhirnya mengizinkan asalkan senjata mereka diambil. Lalu terlihat berita yang mengatakan bahwa zombie akan mati jika ditembak tepat di kepalanya. Tangan Luda ternyata sedikit tergigit oleh zombie tadi, dan Ena mengobati luka goresan di tangan Ken. Michael mengajak CJ diskusi untuk rencana selanjutnya. Michael memiliki ide untuk mengunci mall tersebut dan membuat tanda di atap mall, agar pasukan militer tahu ada yang masih hidup di dalam sana. Awalnya CJ cuek lur, tapi dalam hati, bagus juga rencana ente Kel. CJ pun menyetujui rencana tersebut. CJ yang sudah tahu tips and trik membunuh zombie langsung menembak semua zombie yang tersisa di dalam mall tepat di kepalanya. Lalu mereka memastikan semua pintu sudah terkunci dan membuat tanda SOS di atap mall. Banyak zombie yang berdatangan ke mall tersebut dan juga ke toko senjata di seberangnya, di mana ada pemilik toko tersebut bernama Andy yang ternyata masih hidup. Kemudian terlihat helikopter yang melintas, tapi anehnya helikopter itu tidak menghiraukan mereka.
CJ yang masih belum percaya sepenuhnya mengurung mereka di dalam ruangan. Michael berpikiran bahwa mereka nggak bisa diem-diem aja dan nggak yakin helikopter akan kembali. Andre lama-lama emosi ngeliat Michael yang dari tadi terkesan ngatur-ngatur, padahal Michael cuma berniat baik. Hari pun sudah malam dan mereka mencoba tidur meskipun sangat sulit. Keesokan paginya, Anna ingin ke kamar mandi karena kamar mandi di dalam sana rusak. Terry pun akhirnya mengizinkannya. Terry yang memantau kamera CCTV melihat ada truk yang mengarah ke mall tersebut. Anna ingin agar orang-orang yang masih selamat di dalam truk dibiarkan masuk. Tapi tentu aja CJ nggak mau karena bisa jadi di antara mereka ada yang sudah terinfeksi. CJ dan Bart mengancam akan menembak mereka jika mereka terlalu banyak bicara. Lalu Michael dan Ken berhasil membalikan keadaan dan Terry pun juga memihak mereka. CJ dan Bart akhirnya dikurung di suatu ruangan. Ternyata bukan hanya 2 orang di truk tersebut, tapi ada 8 orang. Michael dan Andre membantu mereka dari serangan zombie. Mereka semua pun berhasil selamat. Satu mama terluka dan Anna akan mencoba memeriksanya. Norma dan Steve memberitahu Michael jika mereka sebelumnya mencoba ke Fort Pester yang menurut radio merupakan tempat yang aman. Tapi ternyata di sana sudah tidak ada kehidupan. Ken yang mendengar hal itu langsung akan pergi ke Fort Pester secepatnya karena keluarganya berada di sana dan dia yakin mereka semua masih hidup. Michael pun mencegahnya agar Ken tidak mati konyol. Salah seorang pria bernama Frank ternyata tangannya tergigit dan kondisinya sudah mulai melemah. Lalu mak-mak yang terluka parah akhirnya tewas. Jadi mereka semua ini belum tahu jika penularan zombie melalui gigitan. Karena semua narasumber berita-berita di TV maupun radio nggak ada yang tahu penyebab pasti penularannya. Mak-mak ini pun dalam waktu singkat berubah menjadi zombie. Untungnya Anna berhasil membunuhnya. Anna yakin penularan terjadi melalui gigitan. Kini mereka semua mengetahui penyebabnya. Michael yang tahu Frank terinfeksi terpaksa harus menembaknya. Anna tidak membolehkan karena Frank memiliki seorang putri dan mungkin aja dugaannya salah. Tapi Ken setuju dengan tindakan Michael. Anak Frank bernama Nicole tidak ingin Michael berbuat seenaknya karena dia sudah kehilangan ibu dan saudaranya. Tapi Michael sudah membulatkan tekadnya dan ini demi kebaikan mereka semua. Fisik Frank sudah mulai berubah. Frank meyakinkan Nicole bahwa dia harus merelakannya pergi. Nicole menangis dan menyendiri di suatu ruangan. Lalu Frank pun akan ditembak oleh Ken tepat ketika dia sudah berubah. Andre ternyata menyembunyikan rahasia bahwa Luda juga sudah tergigit. Tapi penyebarannya nggak terlalu cepat karena hanya gigitan kecil. Dan sebentar lagi Luda akan melahirkan. Keadaan di dalam mall kembali aman dan mereka melakukan berbagai macam aktivitas agar tidak bosan. Olahraga, nonton TV, aselole, sampai Ken nemenin Andy main catur bermodalkan papan dan teropong. Lalu terlihat ribuan zombie sudah berada di luar mall. Saking bosannya mereka dan Andy punya permainan baru, yaitu Andy menembak para zombie sesuai requestan. Tapi requestannya ini nembak public figure lur. Gila, tembakannya Andy pas terus di kepala. Kebanyakan mabar PUBG kayaknya. Glenn curhat ke CJ dan Bart kalau dia homo. Ini ngapain lagi si Glenn ini? Udah homo bangga lagi. Monica, Norma, dan Anna ingin membantu mengecek kondisi Luda. Tapi jelas Andre nggak membolehkan. Mereka pun makan malam dan saling bertukar cerita. Lalu tiba-tiba listrik pun mati. Michael meminta CJ dan Bart menunjukkan lokasi generator di tempat parkir. Ken pun akan ikut membantu mereka. Mereka harus berhati-hati karena kemungkinan zombie ada di sana. Mereka melihat sekelebat bayangan yang ternyata itu hanyalah anjing. Ngagetin aja si anjing memang. Tapi kemudian Bart tergigit dan CJ terpaksa meninggalkannya. Banyak zombie berdatangan. Mereka pun langsung membakarnya dan segera kabur dari sana. Di lain tempat, Luda yang akan melahirkan diikat oleh Andre karena fisiknya sudah mulai mengalami perubahan. Luda pun akhirnya tewas. Tapi bayi di dalam kandungannya masih terus bergerak dan Luda sudah berubah menjadi zombie. Ya. Luda pun akhirnya melahirkan. Norma akan mengecek kondisi Luda, tapi sesampainya dia di sana, betapa paniknya Norma melihat kondisi Luda dan yang terjadi.
Mereka semua mendatangi suara tembakan dan betapa terkejutnya mereka melihat bayi ludah. Mereka sadar bahwa tidak mungkin mereka bertahan di dalam mall. Cepat atau lambat zombie pasti akan masuk. Michael berkata jika dia melihat beberapa bis di garasi. Bis itu bisa dimodifikasi agar lebih kuat dan mereka bisa pergi sejauh mungkin dari sana. Steve malah bercanda gimana kalau santai dulu berlayar pakai perahu miliknya. Tapi justru celutukannya itu menjadi ide bagus. Anna berpikiran mereka bisa pergi ke pulau di dekat sana menggunakan perahu milik Steve. Mungkin orang-orang di pulau itu belum terinfeksi karena jumlah penduduknya yang sedikit. Ken ingin Andy diikutsertakan karena dia juga bagian dari mereka. CJ pun mencoba mengulang rencana mereka secara keseluruhan. Excuse me, not to shit on anyone's riff here, but Yeah. yeah, I'm in. Dua bis dimodifikasi. Mereka menghitung sisa peluru yang dimiliki dan ternyata hanya tersisa sedikit. Steve ini tingkat kelaknatannya udah di atas rata-rata lur. Arogan, bercanda mulu, gak bantuin sama sekali. Bisanya cuma santai-santai aja. Biasanya kayak gini nih, matinya tragis lur. Anjing yang mereka temukan menjadi peliharaan kesayangan Nicole dan diberi nama Chips. Ken dan Andy yang sudah menjadi sahabat terus berkomunikasi dan terlihat Andy yang sudah sangat kurus dan kelaparan. Lalu Michael memamerkan inovasinya ke Anna bahwa di samping bis ada tempat untuk gergaji agar bisa memotong para zombie. Mereka memperdebatkan bagaimana cara memberi makan ke Andy sebelum dia mati kelaparan. Ken pun punya ide brilian. Shut up! No, it's not safe. Rencana mereka berhasil, tapi beberapa zombie juga ikut masuk ke dalamnya. Mereka langsung menghubungi Andy lewat HT dan ternyata Andy sudah digigit. Mirisnya Andy belum mengetahui dirinya sudah terinfeksi. Dan betapa senangnya Andy mendengar suara sahabatnya yaitu Ken. Lalu Nicole ternyata nekat membawa truk untuk menjemput Chips. Nicole pun berhasil menemukan Chips tapi Andy nggak ada di dalam toko. Dan ternyata... Nicole, you're on the roof. Tell them get the hell out now! I need to do something. Misi penyelamatan Nicole dimulai. Steve meminta tukeran tugas dengan Tucker. Steve bertugas menjaga pintu keluar dan Tucker yang ikut dengan mereka. Bukan hanya menyelamatkan Nicole, tapi mereka juga harus mengambil persediaan senjata. Melalui gorong-gorong, mereka sampai di jalan depan toko Andy. Sesampainya di toko Andy, mereka mengambil senjata dan peluru sebanyak yang mereka bisa. Dan akhirnya Andy ditemukan. I'm sorry, brother. Mereka pun kabur dengan cara meledakkan tabung gas. Tucker yang terjatuh langsung ditarik oleh CJ sambil terus menembaki para zombie. Namun sayang Tucker tidak tertolong. Steve ternyata tidak menjaga pintu keluar. Lihat, heli memang. Mereka pun harus bertahan dari serangan zombie. Gara-gara Steve tidak melaksanakan tugasnya, zombie-zombie berhasil masuk ke dalam mall. Rencana kabur mereka pun dipercepat. Lautan zombie yang begitu banyak menghambat jalannya bis. Strategi gergaji mesin pun berhasil, dan CJ meledakkan tabung gas agar membuka jalan mereka. Mereka menuju ke tempat perahu milik Steve, sampai akhirnya karena ada satu zombie yang bergelantungan di truk milik Ken, mereka jadi tidak fokus dan kecelakaan pun terjadi. Steve yang masih selamat diserang oleh zombie. Mampus! CJ dan kawan-kawan membantu Ken dan Terry yang masih hidup. Lalu Anna pun membunuh zombie Steve. Kan, mampus 2 kali kan? Zombie-zombie mulai berdatangan, tapi Anna teringat jika kunci perahu masih ada di saku Steve. Anna berhasil diselamatkan dan kunci juga sudah didapatkan. Mereka pun berhasil kabur dan sampai di lokasi perahu. CJ menahan zombie agar yang lainnya tetap aman, dan karena dia terdesak, CJ akhirnya terpaksa bunuh diri demi menyelamatkan teman-temannya.
Perahu sudah siap, tapi Michael tidak bisa ikut karena ternyata dia terkena gigitan saat menyelamatkan Anna. Anna ingin Michael tetap ikut. Michael pun menyadarkan Anna bahwa sebentar lagi dia pasti akan mati. Anna pun harus merelakan kepergian Michael. Di sela-sela kredit diperlihatkan perjalanan mereka. Tepat ketika bensin akan habis, mereka sudah sampai di sebuah pulau. Tapi buyar, bagaimana kelanjutannya? Aku juga nggak tahu, Lur. Menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah. Keren banget ini film, Lur. CJ yang awalnya egois ternyata di akhir dia lebih mementingkan keselamatan teman-temannya. Nggak kayak Steve. Coba kalian lihat filmnya secara utuh, pasti jauh lebih entap. Sebenarnya emang bikin penasaran gimana kelanjutan cerita Anna, Ken, Terry, Nicole, dan Chips. Coba kalian komen-komen pendapat kalian di bawah. Apakah mereka mati dan menjadi zombie? Atau mereka masih hidup? Atau mereka pura-pura jadi zombie biar nggak digigit? Bisa juga ya kan? Ya wes, aku Icang undur diri, matur nuwun, dan say no to gigit orang sembarangan. Dan say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Hai.